Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Josephine Aprilia, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang definisi dan juga klasifikasi. Kalian pasti tahu kan apa itu definisi dan klasifikasi? Untuk mempercepat waktunya, ayo kita langsung ke materi. Jadi, definisi merupakan perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat untuk menerangkan apa sebenarnya sesuatu hal tersebut, sehingga dapat dimengerti dan dibedakan dari semua hal di luar dirinya. Definisi berasal dari kata definire, yang berarti pembatasan atau menandai batas-batas. Definisi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada definisi nominal dan yang kedua adalah definisi real. Definisi nominal atau juga sering disebut sebagai definisi menurut katanya merupakan definisi yang menjelaskan atau definisi yang menguraikan arti kata. Sedangkan definisi real merupakan definisi yang menjelaskan atau memperlihatkan hal atau benda yang dibatasinya. Yang selanjutnya, dalam membuat definisi ada beberapa patokan-patokan yang harus kita perhatikan agar dalam pembuatan definisi itu terhindar dari kekeliruan. Yang pertama adalah definisi tidak boleh lebih luas ataupun lebih sempit dari konotasi kata yang ditentukan. Yang kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Contohnya, kafir adalah orang yang ingkar. Lalu yang ketiga, definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan, karena kembali lagi, arti dari definisi merupakan sebuah penjelasan yang singkat, padat, jelas, dan tepat. Lalu yang keempat, definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Misalnya saja, indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman. Namun, definisi juga boleh menggunakan kata bentuk negatif apabila ada keadaan yang tidak mungkin dihindari dari bentuk negatif. Misalnya saja, orang buta adalah orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Nah, sekarang aku akan mencoba memberikan contoh kepada kalian tentang definisi. Misalnya saja definisi dari kelompok sosial. Jadi seperti ini. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan anggota dan saling berinteraksi. Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi atau penggolongan. Pasti kalian udah pernah dengar kan apa itu klasifikasi. Nah, klasifikasi merupakan pekerjaan budi kita untuk menganalisis, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan juga menyusun pengertian-pengertian dan benda-benda menurut kesamaan dan perbedaannya. Klasifikasi itu biasa juga disebut dengan penggolongan atau kategorisasi yang merupakan landasan ilmu pengetahuan manusia. Nah, ada dua macam cara membuat klasifikasi. Yang pertama adalah pembagian suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Pembagian ini bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genus sampai ke spesies. Contohnya saja, manusia bisa dilihat dari jurusan binatang. Binatang itu genus, sedangkan manusia adalah spesiesnya. Lalu yang kedua adalah penggolongan yang mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Penggolongan ini bergerak dari bawah ke atas, jadi kebalikan dari macam yang pertama tadi, karena yang pertama tadi adalah dari atas ke bawah, sedangkan yang kedua adalah dari bawah ke atas. Contohnya saja, besi, timah, tembaga itu merupakan spesies. Logam
merupakan genus, seperti itu. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi harus menurut dasar yang sama. Jadi, kita hanya boleh mengklasifikasikan suatu hal menurut hal-hal yang sama. Misalnya saja, dalam kita mengklasifikasikan tumbuhan dalam satu genus yang sama. Yang kedua adalah harus konsisten dan tidak menggunakan lebih dari satu dasar sekaligus dalam pembagian yang sama. Jadi hanya diperbolehkan menggunakan satu dasar saja supaya klasifikasinya tidak simpang siur. Yang ketiga adalah klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Dan yang terakhir, aku akan memberikan contoh klasifikasi kepada teman-teman sekalian. Nah, klasifikasi yang aku ambil di sini masih berhubungan dengan contoh definisi tadi, yaitu tentang kelompok sosial. Dalam kelompok sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft dan juga patembayan atau Gesellschaft. Nah, dalam paguyuban atau Gemeinschaft itu masih dapat diklasifikasikan lagi, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Gemeinschaft by Blood atau kelompok sosial yang terbentuk karena adanya garis keturunan yang sama. Yang kedua adalah Gemeinschaft by Place, adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan kedekatan geografis atau lokalitas. Dan yang terakhir adalah Gemeinschaft of Mind atau kelompok sosial yang terbentuk karena kesamaan pemikiran, biasanya itu pada organisasi politik atau kelompok-kelompok yang lainnya. Sedangkan patembayan sendiri atau Gesellschaft itu tidak ada klasifikasi lagi. Namun arti dari Gesellschaft adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan lahir dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ada teman SMA atau teman sekolah kalian, mungkin juga ikatan dalam suatu organisasi. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan serta contoh-contoh dari definisi maupun klasifikasi. Semoga kalian bisa mengerti ya tentang apa yang sudah aku jelaskan. Terima kasih.